Shalom saudara. Saudara, Tuhan Yesus jarang sekali tercatat secara eksplisit dia bersyukur. Meskipun kita tentu yakin Tuhan Yesus selama dia menjalani misinya sebagai Mesias di dunia ini, sebagai seorang manusia, dia setiap hari tekun di dalam doa dan saya yakin dia pasti dalam doa-doanya itu banyak mengucap syukur kepada Bapaknya. Tapi saudara, dalam catatan Alkitab, tidak banyak kita menemukan catatan tentang Yesus mengucapkan syukur di hadapan muridnya. Dan salah satu yang akan kita pelajari pada perenungan hari ini, itu tercatat di dalam Matius 11 ayat 25 hingga 26. Demikian bunyi firman Tuhan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Mengapa Tuhan Yesus bersyukur? Hal apakah yang Tuhan Yesus syukuri? Jawabannya, Tuhan Yesus bersyukur karena Bapaknya menyembunyikan sesuatu daripada orang-orang yang bijak dan pandai, tetapi menyatakan sesuatu yang rahasia itu kepada orang-orang yang kecil. Apakah maksudnya? Mari kita berdoa sejenak untuk mencoba minta tolong kepada Tuhan untuk kita memahami apa yang Dia maksudkan, dan ini boleh menjadi bagian dari pembelajaran kita akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu agar Engkau menolong kami dengan roh-Mu, dengan pengertian yang benar untuk mengerti apa yang Engkau ucapkan di hadapan para murid-murid-Mu. Ketika Engkau mengucapkan syukur-Mu kepada Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, sesuatu yang Allah Bapa sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, apa itu? Di ayat sebelumnya ada satu peristiwa yang baru saja terjadi. Murid-murid Yohanes datang karena Yohanes Pembaptis utus mereka kepada Tuhan Yesus untuk bertanya apakah Dia adalah Mesias yang Allah janjikan, ataukah mereka harus menunggu seseorang yang lain. Dan Tuhan Yesus menyuruh mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian ada satu bagian yang tidak saya kutip, adalah ketika Tuhan Yesus mulai mengecam kota-kota di Israel yang tetap tidak percaya, sekalipun di kota-kota itu Dia paling banyak berbuat mujizat. Mereka tetap tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Dia, Mesias yang Allah janjikan. Ini sebagai respons dari pertanyaan Yohanes Pembaptis tentang siapakah Tuhan Yesus, apakah Dia Mesias yang Allah janjikan, ataukah Dia harus menunggu yang lain. Jadi konteksnya adalah tentang siapakah Yesus, yaitu Dia adalah Mesias yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Kelak di pasal yang akan datang tercatat percakapan ini antara Tuhan Yesus dengan para rasul. Tuhan Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus merespons, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Simon Petrus adalah termasuk orang-orang kecil yang bapaknya Tuhan Yesus berkenan menyatakan tentang siapakah Tuhan Yesus, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pernyataan yang Bapa rahasiakan, Allah Bapa sembunyikan dari orang bijak adalah tentang identitas siapakah Yesus itu. Pertanyaannya menjadi, mengapa Bapa menyembunyikan hal itu kepada orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak? Saudara, ini bukan berbicara pintar secara intelek, bukan soal pandai atau bodoh secara kemampuan berpikir. Karena tidak semua orang yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu saja adalah kelompok yang katakanlah bodoh atau sederhana. Misalnya, saudara, ada seorang rasul yang bernama Matius. Beliau adalah seorang keturunan Lewi. Meskipun entah bagaimana ia menjadi pemungut cukai, tetapi jelas Matius bukanlah dari latar belakang orang yang tidak berpendidikan. Dan menjadi seorang pemungut cukai itu juga tidak sembarangan orang
bisa mendapatkan posisi tersebut, butuh kecerdikan. Atau misalnya Nathanael, yang Tuhan Yesus puji sebagai seseorang Israel yang sejati. Jadi pujian Tuhan Yesus itu menekankan identitas latar belakang dari Nathanael yang terhormat. Nah, saudara, selain itu di masa sekarang ini, ya misalnya dari pengalaman saya, jujur saja bagi saya orang-orang paling cerdas yang saya kenal, baik itu saya kenal secara personal atau mungkin orang-orang yang hidup di masa kita, tetapi saya hanya mengenal mereka lewat buku-bukunya atau videonya, justru adalah orang-orang yang paling cerdas yang saya kenal, yang adalah mereka semua adalah pengikut Yesus Kristus. Nah, sebaliknya, di sisi kelompok orang-orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias, pada masa itu memang di antaranya banyak dari kelompok intelek seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi saya meragukan apakah sama sekali tidak ada orang dari orang yang kurang cerdas yang juga menolak Tuhan Yesus. Kita tahu pada waktu di Yerusalem, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadukan di pengadilan. Hampir seluruh penduduk kota ikut mendukung penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Jadi pastilah di antara orang banyak itu ada juga kelompok orang-orang yang sederhana, yang tidak terpandang, orang-orang yang mungkin secara kecerdasan tidak sepintar orang-orang pada umumnya. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus berbicara tentang orang yang bijak dan orang pandai di sini tidak harus diartikan secara literal. Nah, tetapi apa maksudnya? Kalau begitu orang-orang seperti apa? Tuhan Yesus mengecam mereka yang sekalipun melihat banyak bukti kemesiasan Tuhan Yesus, namun mereka tetap tidak percaya. Jadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa menyembunyikan dari orang bijak, orang pandai, ini adalah semacam sarkasme, yaitu untuk mereka, orang-orang yang menganggap orang seperti Tuhan Yesus sekalipun tidak cukup untuk mengubah pendirian mereka, tidak cukup untuk mengubah fokus hidup mereka. Meskipun mereka mendengar ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengesankan tentang kerajaan Allah, dan disertai dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, yang sangat mencolok. Nah, saudara, orang seperti apakah yang tidak sanggup, maksud saya tidak berubah fokusnya, tidak berubah pendiriannya sekalipun sudah menyaksikan Tuhan Yesus dengan segala pengajaran dan mujizat-mujizatnya, yaitu hanyalah orang-orang yang kebanggaan dirinya terlalu besar, yaitu orang yang hidupnya berpusatkan pada dirinya sendiri, orang yang tidak dapat mengakui bahwa dia adalah orang berdosa dan yang membutuhkan juru selamat, meskipun juru selamat itu nyata ada di hadapan mereka. Saudara, kalau kita mengingat-ingat bagaimana para rasul, murid-murid pertama Tuhan Yesus, bisa sampai mengikut Tuhan Yesus, yang tercatat di dalam Alkitab, semuanya itu bisa mengikut Tuhan Yesus lewat perjumpaan yang membuat mereka mengakui keberdosaan dan ketidaklayakan mereka. Misalnya Simon Petrus, dia menuruti ketika Tuhan Yesus telah mengajar orang banyak dan Tuhan Yesus mengajak dia naik ke perahu dan menyuruh dia untuk menjala ikan. Semalam sebelumnya Petrus dan rekan-rekannya dengan saudaranya sudah menjala dan tidak mendapatkan ikan. Tetapi karena mendengar Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus adalah seorang rabi, dia menuruti, itu pun dengan seperti terpaksa. Tetapi setelah Tuhan Yesus membuat mujizat, jala Simon Petrus itu dipenuhi ikan, sehingga itu sungguh peristiwa yang tidak masuk akal, kecuali kalau Tuhan Yesus ini adalah seorang nabi. Petrus dengan segera menyadari dia adalah orang berdosa. Dia sujud di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, pergilah, aku ini orang berdosa, aku ini tidak layak." Itu Petrus. Atau contoh yang lain, Matius, seorang Lewi, keturunan imam yang seharusnya menjadi imam, tetapi dia malah menjadi seorang pemungut cukai
memeras harta bangsanya sendiri untuk kepentingan bangsa Romawi, dan sebagai balasan jasanya, ia bebas menarik pajak sebesar yang dia sukai untuk dirinya dengan perlindungan dari pihak keamanan Romawi. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjumpainya, dia sedang duduk di rumah pajak dan memanggilnya untuk mengikutnya. Matius segera menyadari ini adalah panggilan dari seorang nabi Allah, adalah sebuah panggilan anugerah yang Tuhan Yesus berikan, dan Matius segera meninggalkan rumah penarik pajaknya itu untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi saudara, orang-orang kecil yang Tuhan Yesus maksud adalah orang-orang menyadari kekerdilan dirinya, kekerdilan kebenaran dirinya di hadapan Allah, dan karena itu menjadi rendah hati, atau dengan istilah lain, orang-orang yang menyadari bahwa dirinya miskin di hadapan Allah. Jadi saudara, ini adalah tipe orang yang Tuhan Yesus tunjukkan, orang kecil yang Bapak berkenan, orang pintar, orang bijak, orang yang cerdas yang Bapak tidak berkenan menyampaikan identitas Mesias. Itu berarti sama dengan hukuman mati, karena tanpa Mesias tidak ada keselamatan. Jadi sebagai orang Kristen, mari kita waspada akan adanya gejala-gejala, tanda-tanda kalau kita menjadi orang yang sombong, orang yang tidak lagi rendah hati. Saudara, ada beberapa daftar saya akan sebutkan, dan ini boleh menjadi referensi untuk kita menguji diri kita. Apakah kesombongan telah menyusup dalam kepribadian kita, meskipun kita sudah menjadi pengikut Tuhan? Yang pertama adalah kalau kita berasumsi, kita sudah tahu saat seseorang sedang mengajar, kita merasa orang lain itu tidak ada hal baru atau hal yang penting yang perlu kita pelajari dari dirinya. Yang kedua, memandang diri terlalu baik, terlalu tinggi untuk melakukan tugas tertentu. Ingatlah, Tuhan Yesus yang adalah Mesias memberi contoh teladan. Dia tidak memandang dirinya terlalu tinggi, bahkan dia rela mencuci kaki para muridnya, satu pekerjaan yang dianggap pekerjaan hamba pada masa itu. Yang ketiga, kita terlalu sombong untuk meminta bantuan. Ini adalah bentuk rasa malu yang salah tempat, karena gengsi bila mengakui kelemahan atau keterbatasan sehingga enggan untuk meminta bantuan orang lain. Ini juga bisa dalam bentuk mengabaikan nasihat-nasihat dari orang lain. Yang keempat, adanya perasaan untuk terus-menerus mengajar sesuatu pada orang lain, merasa lebih tahu dari orang lain, sehingga adanya kebutuhan terus-menerus untuk perhatian dan juga pengakuan, sehingga juga sulit atau bahkan tidak bisa menerima masukan atau kritikan, meskipun itu kritikan yang baik. Yang kelima, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri, sedangkan kritis tentang orang lain. Yang keenam, merasa lebih baik dari mereka yang berbeda, kelompok yang berbeda, etnis yang berbeda, atau gereja yang berbeda, atau orang yang kurang beruntung dalam hidupnya, merasa diri lebih baik. Ya, mereka ini memang lebih rendah dari saya, memang patutnya nasibnya lebih kurang baik dari saya. Itu tanda kesombongan yang keenam. Yang ketujuh, ada kemiripan dengan yang keenam, tetapi dalam bentuk sulit tunduk kepada otoritas, orang yang berwenang, orang yang punya kedudukan di atas, ya seperti pemimpin kita, karena merasa diri lebih baik dari orang lain, sekalipun orang lain itu adalah pihak yang berotoritas. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah sulit mengakui kesalahan, sehingga lebih mudah mencari alasan untuk pembenaran, sukar untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf. Saudara, bila ada perilaku-perilaku seperti ini dalam diri kita, mari kita berhati-hati. Sebab, sekali lagi, jenis orang yang sombong adalah orang yang paling Allah benci. Bisa saja Bapak menyembunyikan dirinya, tidak mau menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita terhilang dalam kesombongan kita, dalam pemikiran kita merasa diri benar, dan bisa-bisa kita binasa.
Sebaliknya, baiklah kita membiasakan diri untuk dekat kepada Allah, sehingga kita dengan segera akan menyadari ketidaklayakan dan juga keberdosaan kita. Kiranya Tuhan Yesus kemudian berkenan menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu kita alami dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.